Teka-teki pelaku dari serangkaian penembakan misterius di Surabaya dan Sidoarjo akhirnya terjawab. Senin siang, Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Timur merilis 3 tersangka penembakan tersebut. Para tersangka mengaku terobsesi pada video game dan memilih korban secara acak. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Senin siang, merilis 3 tersangka penembakan. 1 di antara 3 tersangka masih di bawah umur atau anak-anak. Ketiganya merupakan teman sepermainan, termasuk hobi baru mereka, yakni mengoleksi senjata jenis pistol airsoft gun. Ketiganya beraksi pada 19 Mei di ruas tol Surabaya Tanggulangin, kilometer 758 dengan korban berinisial AR. Kemudian, korban AC ditembak di tol Surabaya Sidoarjo, kilometer 755. 2 hari kemudian, mereka mengulang aksinya di tol Sidoarjo Surabaya, kilometer 748 dengan korban berinisial RW. Tiganya kembali beraksi di Jalan Wiyung Surabaya dengan menembak korban dari jarak 3 meter. Tersangka menarget kepala korban sebagai sasaran. Ini bisa dilihat dari luka yang dialami para korban rata-rata di bagian wajah. Korban pun dipilih secara acak. Nanti secara ilmiah akan dikuatkan dengan visometer pattern. Ada 4 korban sudah kita mintakan visum dan 4 lainnya nanti akan sedang berproses oleh rekan-rekan dari rumah sakit. Para tersangka mengaku terobsesi dengan game online berbasis kekerasan. Dari hobi game itu, mereka sepakat mencobanya di dunia nyata. Ketiganya lantas membeli senjata airsoft gun berjenis pistol secara online seharga 5 juta rupiah per pucuknya. Dari barang bukti yang disita polisi, terlihat ketiga pelaku sudah merencanakan aksi ini. Misalnya mereka memalsukan dan merekayasa kombinasi huruf dan angka nomor polisi mobil yang mereka kendarai. Tersangka JLK, NBL, dan 1 anak berhadapan dengan hukum menembak korban secara bergantian. Korban dipilih secara random. JLK mengaku aksinya hanya iseng dan ia menyesal sampai melukai para korban. Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Desi Kristianti mengatakan, game yang menampilkan permainan berbasis kekerasan bisa saja menstimulasi pemainnya untuk melakukan hal yang sama di dunia nyata. Meski begitu, ini bergantung pada profil pemain dan lingkar pertemanannya. Ya, kalau video game sekarang kan mungkin lebih interaktif gitu ya. Mungkin mereka dalam permainan itu kemudian bisa memilih atau memutuskan saya menembak atau enggak menembak pada siapa gitu ya, lawan saya siapa itu. Nah, mungkin saja apa yang kemudian mereka mainkan di video games itu kan akhirnya juga lama-lama kan berpengaruh pada diri mereka gitu ya, anak-anak remaja ini gitu ya, sehingga kemudian ya pada masa remaja mereka juga salah satu cirinya adalah ingin mencoba-coba. Polisi masih menyelidiki spesifikasi senjata airsoft gun milik para tersangka, termasuk perizinannya. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP, junto pasal 351 dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Hukuman kurungan atau penjara untuk pasal-pasal tersebut bervariasi antara maksimal 2, 5, sampai 20 tahun penjara. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.